Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Dunggio dengan NIM 1314230013. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul mendeskripsikan pengelolaan karir sumber daya manusia. Yang pertama, dasar manajemen karir. Menurut Shimamura 2006, manajemen karir atau karir manajemen adalah proses di mana organisasi memilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan para pegawainya guna menyediakan suatu kumpulan orang-orang yang berbobot untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Tujuan karir. Tujuan atau sasaran karir adalah posisi atau jabatan yang tertentu yang dapat dicapai oleh seorang pegawai bila yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut. 2. Peran pengembangan karir. Peran fungsi sumber daya manusia dalam perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan dan pengembangan karir tidak terlepas dari sentuhan manajemen di dalam suatu organisasi. Di dalam organisasi, peran ini dimainkan oleh fungsi sumber daya manusia sebagai penanggung jawab berbagai aktivitas yang terkait dengan penarikan, pengembangan, dan akhir masa kerja karyawan di suatu organisasi. Dan manajemen karir merupakan proses berkelanjutan mengenai penyiapan, pengimplementasian, dan monitoring rencana karir yang dilakukan individual atau dalam hubungannya dengan jenjang karir yang ditetapkan organisasi. 3. Mengatur promosi, demosi, dan pemindahan atau mutasi karyawan, serta pemutusan hubungan kerja atau separation atau pegawai. Promosi. Peranan dan pengertian promosi karyawan. Promosi memberikan peran penting bagi setiap karyawan, bahkan menjadi idaman yang selalu dinanti-nanti. Dengan promosi berarti ada kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan karyawan bersangkutan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Dengan begitu, promosi memberikan status sosial, wewenang, tanggung jawab, serta penghasilan yang semakin besar bagi karyawan. Begitu besar peran promosi karyawan, maka sebaiknya manajer personalia harus menetapkan program promosi serta menginformasikan kepada para karyawan. Mengatur promosi, demosi, pemindahan atau mutasi karyawan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah bagian penting dari manajemen sumber daya manusia. Dalam suatu organisasi, berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan dalam mengatur hal-hal tersebut. Yang pertama, ada kriteria dan kebijakan. Kedua, penilaian karyawan. 3. Kesempatan pengembangan. 4. Komunikasi dan konsultasi. 5. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. 6. Keadilan dan konsistensi. 7. Evaluasi dan pemantauan. Kesimpulan, pelatihan merupakan salah satu cara untuk menjadikan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Pelatihan sendiri lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia. Organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini, atau current job oriented. Dengan adanya pelatihan yang baik, tentunya menjadikan peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Pengembangan dalam pelatihan biasanya menyangkut pada antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.